Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Ini ada di materi pembelajaran di kelas 11 semester 1. Nah, pendapatan nasional yang kalian ingat adalah jumlah pendapatan penduduk suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan nasional ini kita bisa menghitung dengan 3 pendekatan, ya, dengan 3 pendekatan atau 3 metode. Nah, 3 pendekatan atau 3 metode yang akan dibahas pada kali ini hanya 2 metode saja karena kemungkinan yang akan dikeluarkan di ujian sekolah nanti adalah hanya 2 metode itu dulu, ya. Oke, yang metode pertama yaitu dengan tentu saja kita ingin menghitung pendapatan nasional, maka kita gunakan metode atau pendekatan pendapatan. Ya. Lalu pendekatan atau metode yang kedua, kita menggunakan metode pengeluaran. Nah, untuk yang ketiga, kita gunakan pendekatan atau metode produksi. Ya, jadi kali ini kita akan membahas 2 pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nah, yang pertama, ini langsung kita ke pendekatan atau metode pertama, yaitu metode pendapatan. Ya, metode pendapatan beranggapan atau adalah penghitungan pendapatan nasional di mana pendapatan nasional diukur atau dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi di suatu negara. Pemilik faktor produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Jadi kalau pendapatan nasional ini dihitungnya 1 tahun, ya, biasanya dalam 1 tahun atau 1 periode, biasanya 1 tahun. Oke, jadi untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode ini, ya kan, dia menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi. Nah, faktor produksi kita ketahui ada 4. Faktor produksi ada 4. Pemiliknya berhak memperoleh balas jasa, ya, yang otomatis menjadi pendapatan bagi para pemilik faktor produksi ini. Nah, 4 faktor produksi itu apa saja? Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam. Pemilik faktor produksi sumber daya alam tiap bulan atau tiap tahun berhak memperoleh balas jasa yang namanya sewa. Atau kita sering sebut dengan istilah asingnya rent. Ya. Simbolnya adalah R. Lalu pemilik sumber daya manusia atau tenaga kerja, ya, siapapun yang memiliki tenaga untuk bekerja maka berhak memperoleh balas jasa yang berupa upah atau gaji. Simbolnya wage, maka kita tuliskan cukup dengan huruf W. Lalu untuk pemilik sumber faktor produksi atau input yang berupa modal, maka balas jasa dari pemilik modal itu namanya bunga. Bunga modal atau bunga, istilah aslinya adalah interest, simbolnya adalah I kecil. Lalu terakhir untuk pemilik faktor produksi atau sumber daya berupa skill atau keahlian atau keterampilan, maka dia berhak memperoleh balas jasa yang namanya laba usaha atau profit dalam istilah asingnya. Kita simbolkan dia dengan huruf P kecil atau P, ya. Nah, jelas maka di sini untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan tinggal menjumlahkan seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Ini kita jumlahkan saja.
di seluruh negara, siapa yang memperoleh sewa, upah, bunga, dan laba dijumlahkan menjadi pendapatan nasional dengan pendekatan atau metode pendapatan. Sehingga kalau dituliskan cukup Y sama dengan R tambah W tambah I kecil tambah P. Inilah rumus penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Lalu metode yang kedua atau pendekatan yang kedua yaitu dengan pendekatan atau metode pengeluaran. Jadi di sini kita menghitung pendapatan tapi dengan metode pengeluaran. Jadi pendekatannya yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran. Jadi kita jumlahkan nih seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di suatu negara dalam 1 tahun. Nah, kita bicara pendapatan nasional, maka kita bicara negara ya, satu negara, penduduk negara dalam satu periode atau 1 tahun. Jadi ada sedikit perbedaan dengan pendekatan pendapatan. Nah, kita tahu pelaku ekonomi ada 4, sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa pelaku ekonomi ada 4. Pengeluarannya apa saja? Pengeluarannya kita jabarkan di sini. Jadi di sini kita tinggal menjumlahkan seluruh pengeluaran oleh 4 pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi yang pertama yaitu konsumen atau masyarakat atau RTK. Ya. Maka apa yang dikeluarkan oleh masyarakat, pengeluarannya namanya konsumsi masyarakat. Konsumsi atau pengeluaran masyarakat. Biasanya simbolnya adalah C. Lalu pelaku ekonomi yang kedua adalah RTK atau produsen. RTP maaf atau produsen. Produsen melakukan pengeluaran yang namanya bisa kita sebut konsumsi perusahaan, tapi lebih tepat kita sebutkan pengeluaran perusahaan, yaitu namanya investasi. Kita sebutkan investasi dengan simbolnya I besar. Ya. Lalu yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah juga melakukan pengeluaran yang kita kenal atau kita sebut dengan belanja atau pengeluaran pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini dalam istilah aslinya adalah government expenditures, sehingga kita simbolkan dengan huruf G. Ya. Lalu terakhir, pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri pengeluarannya adalah jumlah ekspor kita dikurangi dengan jumlah impor kita. Itulah pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Sehingga kita tinggal menuliskan ekspor min impor. Simbolnya adalah X min M. Nah, dengan pendekatan pengeluaran, kita hanya tinggal menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku ekonomi. Sehingga pendapatan nasional bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan C ditambah I besar, tambah government expenditure, tambah X min M. Ya. Oke. Nah, ini adalah pendekatan pengeluaran. Sekarang kita coba kerjakan soalnya. Soalnya kita coba. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Sebenarnya ini mudah, hanya tinggal menjumlahkan saja, tapi tentu saja kita harus mengetahui rumusnya ya. Di sini pertanyaannya adalah hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Kita tuliskan rumusnya dulu. Y sama dengan pendekatan R ditambah W tambah I kecil tambah P. Kita tinggal memilih dari yang diketahui di soal ini. Kita ambil yang sesuai dengan simbolnya R, W, I, atau P.
hati-hati jangan sampai salah karena nanti akan salah menghitungnya. R atau sewa. Sewa bisa kita lihat di sini R-nya adalah sewa tanah 17.800, lalu untuk W-nya itu adalah wage atau gaji atau upah, kita lihat 120.000. Lalu ada I atau interest, bahasa Indonesianya bunga modal atau bunga, ini adalah I-nya. Lalu ada P, P-nya itu adalah profit, profit adalah laba usaha. Berarti ini kita taruh yang ini. Nah, untuk yang sisanya, konsumsi masyarakat ini adalah C, konsumsi pemerintah adalah G, investasi adalah I, hati-hati ini tertukar dengan I kecil, lalu ada X, ekspor, dan impor M. Sedangkan hasil tambang ini dipakai untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode produksi. Jadi ini tidak kita gunakan juga. Ya, maka kita akan gunakan yang checklist, yang ada checklistnya saja sesuai dengan rumus. Ya, R-nya adalah 17.800.000, W-nya adalah 120.000, lalu I-nya bunga modal adalah 27.200, ditambahkan dengan P, profitnya 37.500. Kalau kita jumlahkan ini semua, maka hasilnya adalah 202.500.000. Ya, oke, maka jawabannya adalah D. Oke, untuk yang kedua, yang pertanyaan kedua ini adalah dengan pendekatan pengeluaran. Kalau tadi yang ditanyakan pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pengeluaran, berarti kita menggunakan rumus Y sama dengan C besar plus I besar plus G plus X min M. Sehingga kita akan menggunakan C-nya konsumsi rumah tangga, I besar investasi, G-nya adalah belanja pemerintah, lalu X min M-nya adalah ekspor kurang impor. Sedangkan sisanya ini adalah hanya pengecoh. Tinggal kita jumlahkan, C-nya 16.180, ditambah investasinya 6.040, ditambah G-nya 4.450, ditambah X min M-nya adalah 400 dikurang 250. Sehingga ini menjadi 150. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 26.820. Jawabannya adalah yang B. Maka kita jawab yang B. Ya, mungkin itu cukup sampai di sini untuk pembahasan pendapatan nasional. Kuncinya adalah jangan sampai salah menentukan data yang diketahui dengan cocokkan dengan rumusnya. Hati-hati antara I besar dengan I kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.